selamat datang di channel YouTubeku. Perkenalkan, nama saya Nareka Sorlia dengan NIM 4422010067 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation angkatan 2022. Baik, pada video hari ini saya akan membahas pertanyaan yang mengenai apa tantangan etis terbesar bagi komunikator profesional seperti jurnalis, humas, penyiar, influencer saat ini, dan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Dengan judul video Dilema Etika Komunikator Profesional dari Jurnalis hingga Influencer, apa sikap yang tepat? Adapun alasan judul video yang dipilih karena secara langsung menggambarkan kompleksitas dan relevansi etika komunikasi dalam konteks profesi komunikasi yang sangat beragam saat ini. Mulai dari jurnalis, humas, penyiar, hingga influencer yang berperan besar dalam membentuk opini publik di era digital. Sebelum pembahasan ini dimulai, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir yang diberikan oleh Bapak Yogi Permamuda SPD MIKOM selaku dosen dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Baik, kita mulai ya. Baik teman-teman, pasti banyak nih yang bertanya-tanya mengapa isu ini dianggap sangat penting. Jadi isu ini dianggap sangat penting karena komunikasi yang etis menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik, menjaga hubungan sosial yang harmonis, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak merugikan pihak manapun. Tanpa adanya pemahaman dan penerapan etika yang kuat, komunikasi dapat memicu polarisasi, konflik, dan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan profesionalisme komunikasi itu sendiri. Selain itu, komunikator profesional merupakan garda terdepan dalam membangun opini dan pandangan masyarakat. Oleh karena itu, sikap yang tepat dalam menghadapi tantangan etis ini harus berlandaskan kejujuran, transparansi, tanggung jawab, sosial, empati, serta penghormatan terhadap keberagaman dan privasi. Selanjutnya, apa tantangan etis terbesar bagi komunikator profesional seperti jurnalis, humas, penyiar, influencer saat ini, dan bagaimana seharusnya mereka bersikap? Jadi, tantangan etis terbesar yang dihadapi oleh komunikator profesional saat ini termasuk jurnalis, humas, penyiar, dan influencer berkaitan erat dengan perubahan cepat dunia komunikasi di era digital. Beberapa isu utama yang mencuat meliputi penyebaran hoax dan disinformasi, ujaran kebencian, dan cyberbullying, pelanggaran privasi, serta minimnya kesadaran dan penerapan norma etika digital. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari kemudahan akses dan kecepatan informasi melalui media sosial dan platform digital lain, memungkinkan pesan tersebar sangat cepat, tapi juga sulit dikendalikan jurnalisme dan akurasi faktualnya. Penyebaran hoax dan disinformasi menjadi salah satu ancaman terbesar. Informasi yang tidak diverifikasi atau sengaja dibuat palsu dapat tersebar dengan mudah dan cepat melalui media sosial, yang menyebabkan kebingungan publik, polarisasi, dan kerusakan sosial. Seorang komunikator profesional dituntut untuk mengungkapkan fakta dan bertanggung jawab agar tidak menjadi perantara penyebaran informasi yang keliru sehingga dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, ujaran kebencian dan cyberbullying kerap muncul dan anonimitas dunia maya yang dapat merusakkan keharmonisan sosial dan memicu konflik. Komunikator harus mengedepankan kesatuan, menghormati keberagaman, dan menolak konten provokatif demi menjaga komunikasi yang sehat dan inklusif. Pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan lain yang sangat signifikan. Seiring penggunaan media digital yang masif, informasi pribadi sering kali disebar tanpa izin yang berdampak negatif terhadap individu dan reputasi komunikator. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan penghormatan terhadap privasi harus dijaga ketat oleh para profesional komunikasi. Selain itu, masih terdapat ketidakpedulian dan rendahnya pemahaman akan etika komunikasi digital oleh sebagian besar pelaku komunikasi dan masyarakat umum, sehingga pelanggaran norma seperti plagiarisme dan manipulasi konten masih marak terjadi. Kondisi ini mempertegas kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan etika komunikasi. Dari sudut prinsip etika profesional komunikasi, para komunikator itu harus menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak serta martabat semua pihak. Mereka wajib menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, menjauhkan diri dari ujaran kebencian, serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Konsep tanggung jawab sosial menuntut para komunikator memahami bahwa pesan yang mereka sabarkan
tidak hanya berdampak pada institusi atau diri sendiri, melainkan juga masyarakat luas. Mereka harus berperan sebagai penjaga integritas informasi, sekaligus fasilitator komunikasi yang inklusif, membangun dialog sehat, dan minimalkan polarisasi sosial. Lebih jauh dari perspektif etika diskursus dalam filsafat komunikasi, komunikasi itu harus berlangsung dalam ruang dialog yang terbuka, rasional, dan bebas manipulasi, agar semua pihak bisa berpartisipasi secara setara dan didasarkan pada argumentasi yang valid. Sikap komunikator harus mencerminkan keterbukaan, empati, dan kesediaan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif demi mencapai konsensus yang adil dan konstruktif. Selanjutnya, sikap apa yang seharusnya diambil oleh komunikator profesional dalam menghadapi tantangan ini? Yang pertama, itu mengutamakan akurasi informasi dan verifikasi sebelum disebarkan. Yang kedua, menjaga sopan santun dan menghormati keberagaman agar tidak memicu konflik atau ujaran kebencian. Yang ketiga, menjaga transparansi dan etika dalam pengelolaan data pribadi demi melindungi privasi publik. Lalu yang keempat itu ada berperan aktif dalam meningkatkan literasi media dan etika digital agar masyarakat menjadi komunikator cerdas dan bertanggung jawab. Dan yang kelima itu ada mengedepankan dialog rasional dan inklusif sesuai etika diskursus guna memperkuat kualitas komunikasi publik. Untuk menghadapi tantangan ini dari perspektif filsafat komunikasi, fokus utamanya itu pada kewajiban moral komunikator untuk menjaga integritas, tanggung jawab sosial, dan membangun ruang dialog yang sehat dan rasional. Jadi, terdapat dua teori etika yang sangat relevan dan spesifik digunakan untuk menanggapi tantangan ini sebagai landasan sikap, yaitu yang pertama, ada etika deontologi. Jadi deontologi itu merupakan suatu cabang etika. Menurut kamus filsafat, deontologi ini etika yang berdasarkan konsep tentang kewajiban, lawan diri, sistem etika yang berdasarkan ide, dasar meraih sejumlah kondisi hubungan yang baik atau kualitas-kualitas karakter yang dibutuhkan untuk hidup yang baik. Dalam ruang lingkup filsafat etika, menurut Immanuel Kant, termasuk dalam etika aliran deontologi. Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan yang benar apabila didasarkan pada kehendak baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya dan tidak tergantung pada orang lain. Etika deontologi ini sangat menekankan pentingnya motivasi kemauan baik dari diri pelaku. Nah, jadi teori ini tuh mendekatkan pentingnya kewajiban moral untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi. Jadi komunikator profesional itu harus memegang teguh keberanian dan kebenaran dan tidak memanipulasi informasi, tidak peduli tekanan atau konsekuensi yang dihadapi. Nah, jadi dalam konteks ini tuh menyampaikan informasi yang benar dan mempertahankan kredibilitas dan kewajiban yang mutlak yang tidak boleh dilanggar demi menjaga kepercayaan publik dan martabat profesi. Lalu yang kedua tuh ada etika diskursus Habermas. Diskursus Habermas adalah sebuah teori etika yang dikembangkan oleh filsuf dan sosial Jürgen Habermas yang menekankan bahwa keabsahan norma-norma moral atau etika hanya dapat ditentukan melalui proses komunikasi dan diskursus rasional yang terbuka serta bebas paksaan. Nah, dalam teori ini norma atau aturan dianggap sah dan etis apabila semua pihak itu terkena dampak norma tersebut dapat secara bebas atau rasional yang menujuinya dalam sebuah dialog yang setara dan inklusif. Jadi teori ini tuh berfokus pada praktik komunikasi yang ideal, yaitu komunikasi yang bersifat terbuka, inklusif, rasional, yang berbasis dialog, yang dimana semua pihak itu berpartisipasi secara setara tanpa adanya paksaan. Nah, etika diskursus ini tuh berupaya membangun legitimasi moral lewat proses dialog yang terbuka, sehingga keputusan atau kesimpulan yang dihasilkan itu memiliki dasar rasional dan etis yang kuat. Dalam konteks komunikasi profesional, teori ini tuh sangat penting untuk mendorong diskusi yang sehat, menghindari polarisasi dan ujaran kebencian, serta menegakkan nilai toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan. Jadi kedua teori ini tuh tentunya saling melengkapi, seperti etika deontologi yang menegaskan kewajiban moral komunikator untuk bertindak jujur dan konsisten, sementara etika diskursus Habermas ini tuh mendorong terciptanya ruang komunikasi publik yang terbuka dan rasional untuk membangun kepercayaan dan legitimasi sosial.
Nah, jadi, kita tuh sebagai mahasiswa itu, yang mempelajari isu tersebut tuh, harus menyadari bahwa etika komunikasi di era digital bukan hanya, kecepatan dan jangkauan, penyebaran pesan, melainkan juga tentang nilai moral kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kemampuan membangun dialog konstruktif di tengah pluralitas masyarakat. Saya pribadi, saya belajar bahwa integritas dan prinsip moral itu wajib ditegakkan oleh komunikator demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerusakan sosial dari penyebaran informasi palsu maupun ujaran kebencian. Selain itu, secara pribadi, hal ini tuh mengingatkan saya untuk lebih kritis dan lebih berhati-hati dalam memproduksi dan membagikan informasi, serta selalu mengedepankan sikap etis dalam interaksi digital. Secara sosial, isu ini tuh sangat relevan karena kualitas komunikasi digital berkorelasi langsung dengan kualitas demokrasi, kohesi sosial, dan keharmonisan masyarakat yang multikultural. Oleh karena itu, dengan adanya literasi digital dan pendidikan etika komunikasi harus terus diperkuat untuk membangun ekosistem komunikasi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tantangan etis terbesar bagi komunikator profesional seperti jurnalis, humas, penyiar, hingga influencer adalah untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak akurat, adanya disinformasi, serta polarisasi di dunia digital. Nah, jadi mereka itu juga dihadapkan pada isu pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sikap komunikator harus berlandaskan nilai etika yang kokoh seperti mengutamakan fakta, menghormati keberagaman, menjaga sopan santun, serta mendorong dialog rasional dan inklusif. Nah, yang terakhir, terdapat rekomendasi etis dan solusi komunikatif yang dapat ditawarkan untuk menghadapi tantangan etis terbesar bagi komunikator profesional saat ini. Sebagai berikut. Jadi yang pertama, itu ada menjaga kejujuran dan verifikasi informasi. Jadi menjaga kejujuran itu, komunikator itu harus mengedepankan prinsip kejujuran dengan melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh sebelum menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Hal ini tuh dapat mencegah penyebaran hoax dan disinformasi yang merugikan masyarakat dan mengikis kepercayaan terhadap profesi komunikasi. Yang kedua, itu ada transparansi dan pengungkapan yang jelas. Ya, dalam hal konten yang bersponsor atau iklan, komunikator itu wajib bersikap transparan agar audiens ini dapat mengetahui dengan jelas sumber yang didapat dan maksud pesan isi tersebut. Jadi transparansi ini tuh membangun kepercayaan sekaligus mencegah manipulasi opini publik. Yang ketiga, itu ada menghormati privasi dan perlindungan data. Jadi penghormatan terhadap privasi individu harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan komunikasi. Nah, komunikator ini tuh perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dan mematuhi regulasi perlindungan data agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi orang lain maupun reputasi profesional. Yang keempat, itu ada mengedepankan dialog inklusif dan rasional. Yang sesuai dengan etika diskursus Habermas, komunikasi harus berlangsung dalam ruang terbuka dan bebas dari paksaan. Komunikator itu harus mendorong dialog yang melibatkan berbagai perspektif secara adil dan dengan sikap empatinya sehingga dapat menghasilkan konsensus yang konstruktif dan memperkuat kohesi sosial. Yang kelima, itu ada menjaga kesopanan dan menghindari ujaran kebencian. Nah, jadi hal ini tuh penting bagi komunikator untuk selalu menjaga sopan santun, untuk menghormati keberagaman dan menjauhkan diri tuh dari pelaku atau ungkapan dan potensi menimbulkan konflik atau ujaran kebencian. Nah, sikap ini tuh akan menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan kondusif. Yang keenam itu ada meningkatkan literasi digital dan etika komunikasi. Jadi komunikator profesional itu sebaiknya harus aktif berperan dalam edukasi literasi digital kepada masyarakat agar audiens nanti itu dapat memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab, sekaligus memahami pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan digital sehari-hari. Yang terakhir, sebagai penutup, tantangan etis yang dihadapi komunikator profesional di era digital bukan hanya sebatas masalah teknis, melainkan cermin kompleksitas moral dalam sebuah ekosistem komunikasi yang saling berhubungan erat. Dengan menjaga kejujuran dan integritas di tengah banjir informasi yang tak
yang tidak akurat, serta mempromosikan dialog yang sehat di tengah polarisasi dan ujaran kebencian adalah suatu esensi dan etika komunikasi saat ini. Jadi, mari kita semua, baik sebagai komunikator maupun audiens, untuk memahami bahwa setiap pesan yang kita terima atau sebarkan itu memiliki konsekuensinya sendiri. Jadikan etika komunikasi tersebut sebagai kompas moral dalam setiap interaksi digital kita, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih terinformasi, inklusif, dan harmonis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.